Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita menikmati kasih karunia Allah ini. Kita kembali menyatakan kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami ada di hari terakhir di minggu ini. Sebelum kami memasuki minggu yang baru, kami datang membawa kembali kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini menjadikan kami semakin mengerti betapa baik yang Kau dalam hidup kami, sehingga kami terus menyembah Engkau. Karena itu ialah di sorga berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17. Demikian firman Allah. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sakit, orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Saudaraku, tema ini sangat menggelitik, ya, sangat menyinggung kita. Ya. Mudah-mudahan kita merasa malu dan kemudian benar-benar membenahi diri kembali untuk supaya kita tidak melihat orang berdosa itu dengan kebencian, dengan sinis, dengan rasa tidak suka. Tetapi lewat sorotan tema ini, kita mulai meneladani Yesus yang sangat mengasihi orang berdosa. Ya. Nah, tentu menarik saudaraku kita renungkan ini. Mungkin saja kita bisa bertanya, kenapa Yesus sangat mengasihi orang berdosa? Seakan-akan Yesus pro atau setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Ya. Kalimat yang tertulis dan kita baca di tema ini, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, seakan-akan Yesus itu care dengan orang berdosa, peduli dengan orang berdosa, sayang dengan orang berdosa. Ya. Jadi jangan kita pahami kalimat ini secara hurufiah, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mari kita gali secara iman apa maksud dari tulisan di tema ini. Mengasihi orang berdosa, maksudnya adalah Yesus merangkul mereka, mengembalikan kesadaran mereka, membuat mereka bertobat, supaya lewat tindakan Yesus yang merangkul, memotivasi dan menyemangati mereka untuk meninggalkan dosanya, mereka menjadi baik, mereka menjadi benar.
Tentu ini satu refleksi hidup yang menurut saya harus kita teladani, saudaraku. Bahwa untuk mengembalikan orang berdosa menjadi tidak berdosa, kita harus datang kepadanya. Kita duduk dengannya. Kita mengajarkan sesuatu kepadanya. Bukan hanya kita lihat, lalu kita menilai dia, tidak. Bagaimana dia tahu untuk melakukan kebaikan kalau kita tidak datang menyapanya, memberikan wejangan-wejangan yang bisa membantu dia untuk meninggalkan dosanya. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang Farisi. Dia hanya melihat orang dalam pandangan matanya, kalau berdosa menurutnya ya sudah. Tidak perlu didekati, tidak perlu ditemani, tidak perlu dirangkul, apalagi dilayani. Nah ini saudaraku, kritikan yang disampaikan Yesus kepada orang Farisi itu menyinggung kita, menyinggung gereja. Berapa banyak kali gereja menolak orang yang sudah ada dalam sebuah kesalahan untuk tidak dilayani. Misalkan dalam konteks perkawinan, gereja mau datang melayani orang kalau datang dengan baik-baik, datang dengan tidak ada masalah, dan seterusnya. Gereja hanya mau yang entengnya saja, tidak mau yang sulitnya, yang susahnya. Jadi perkataan Yesus ini benar, saudaraku, bahwa gereja datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Artinya bagaimana gereja melakukan pelayanannya kepada orang yang belum mengenal Allah, supaya ketika dia ada di persekutuan, dia menjadi orang yang benar. Bagaimana kita bisa menarik mereka menjadi benar kalau kita tidak melayani mereka, kalau kita tidak sapa mereka, kalau kita biarkan mereka dengan dosanya. Kita dipanggil bukan untuk itu, saudaraku. Amanat agung Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini tugas kita. Bagaimana kita menjadikan bangsa, semua bangsa murid Tuhan, kalau kita tidak merangkul, kalau kita tidak ada di antara mereka. Jadi kita hadir di sana bukan untuk menjadi sama dengan mereka, melakukan dosa. Yesus duduk makan dengan orang Lewi dan orang-orang pemungut cukai, bukan untuk menjadi pemungut cukai, bukan. Tapi kedekatan Yesus yang begitu akrab, ya, hubungan yang begitu dinamis dengan orang-orang ini, Lewi dan pemungut cukai ini, dalam rangka untuk menyampaikan kepada mereka, bertobatlah, ya, karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Jangan kita menjadi seperti orang Farisi di bacaan kita, saudaraku. Dan jujur, terlalu sering kita seperti orang Farisi. Kalau kita sudah lihat orang punya kesalahan, kalau bisa kita tekan dia, kita tindis dia, kita aniaya batin dia, kita menjadi Tuhan untuk dia. Aji mumpung dia punya salah, ayo kita permalukan, ya. Kita seret dia di pengadilan. Seakan-akan kita sudah menjadi lebih baik daripada orang-orang itu. Tidak, saudaraku. Ini kan yang terjadi ketika orang-orang Farisi datang membawa, seorang perempuan pelacur di hadapan Yesus. Dia minta Yesus kutuki perempuan itu. Tapi Yesus bilang apa, saudaraku? Jika ada di antara kalian yang merasa lebih baik daripada perempuan pelacur ini, lempari dia batu. Tidak ada yang berani lempar batu perempuan ini, saudaraku. Kenapa? Karena mereka yang so suci, yang menuduh kesalahan hanya kepada orang lain, tidak melihat kesalahan mereka sendiri, sama. Dia sadar, dia tahu bahwa dia berdosa. Dia juga butuh pemulihan. Dia butuh pengasihan Allah. Dia butuh berkat daripada Tuhan. Kecuali, saudaraku, orang tidak mau dilayani, tidak mau dibaharui, tidak mau dirangkul, tidak mau diajak, itu persoalannya lain. Karena menyangkut keselamatan itu adalah personal, pribadi. Ya kalau dia tidak mau selamat, ya bagaimana? Dan sementara kalau kita hanya fokus ke A dan A terus,
Tidak pernah kita bisa pindah ke BC dan seterusnya. Sementara BC juga membutuhkan kita. Jadi ketika ada action datang menghampiri kita, merangkul kita, buka hati, buka diri, terima. Itu kesempatan baik untuk kita, untuk bisa membaharui hidup kita. Jangan keraskan hati, saudaraku. Seperti orang-orang Farisi yang terus merasa paling benar, paling suci dan seterusnya. Jadi kata Yesus di sini, aku datang bukan untuk orang benar tapi orang berdosa. Itu menyinggung kita sekali lagi, saudaraku. Sama dengan orang sakit. Yang membutuhkan dokter itu bukan orang sehat tapi orang sakit. Nah, bagaimana dia memperoleh kesehatan? Dia apa harus ke dokter atau dokter datang ke dia? Nah, persoalan kalau orang tidak mau diobati itu sudah urusan lain. Yang penting dokter sudah melakukan pendekatan untuk melakukan penyembuhan. Jadi ini realitas yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Belajar untuk melihat kesalahan orang, tidak dalam kekuatan untuk menekan orang, menjudge orang, menghakimi orang. Rangkul. Sepanjang dia mau dirangkul, puji Tuhan. Ya, kalau dia tidak mau dirangkul, doakan. Mungkin ada waktu di mana Tuhan yang sendiri bekerja langsung untuk membuat dia rendah hati dan kembali mau diperbaharui imannya. Jadi semangati diri terus, saudaraku. Jadi sekali lagi jangan kita mengartikan tulisan tema khotbah kita pagi ini, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa seakan-akan Tuhan Yesus pro dengan mereka. Tidak. Kata mengasihi di sini adalah membawa mereka ke dalam pertobatan supaya mereka menjadi benar dan baik. Itu tujuannya. Jadi tugas Yesus yang diberikan Bapaknya, itu tugas kita sebagai gereja. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, makanya kita ini disebut mitra, rekan kerja Allah. Jadi jangan lupa itu, saudaraku, kita ini mitranya Allah, kita ini rekan kerjanya Allah. Begitu berharganya kita bagi Allah sehingga kita dijadikan teman kerjanya. Nah, sebagai teman kerja Allah, kita juga harus memiliki cara pandang yang sama seperti Yesus, bahwa kita datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Kalau dia sudah benar, untuk apa dia dilayani? Artinya dia sudah bisa giring dirinya, dia sudah bisa bawa dirinya kepada hal-hal yang diperkenankan Tuhan, dan itu akan menjadi surga baginya. Mari kita dekati orang yang belum bisa menggiring dirinya, membawa dirinya kepada hal-hal yang Tuhan inginkan. Itu tugas kita, saudara. Jadi firman Tuhan pagi ini sangat baik sekali untuk kita renungkan, bahwa kita ada untuk sesama kita yang melakukan kesalahan. Nantikan waktu Tuhan. Kalau hari ini dia masih menolak kita, buka hati terus. Mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan baru dia menerima kita. Kenapa tidak? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan apa yang terbaik untuk saya dan saudara. Ya. Jadi mari saudaraku, di masa-masa di mana kita akan melangkah menuju tahun 2020 ini, saya percaya ada banyak penolakan yang kita alami di sepanjang 2020. Ya. Jangan bersedih untuk hal itu. Yang penting Bapak Ibu sudah melayani orang. Kalau orang tidak mau dilayani, kita serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan yang akan merubah dia. Kita serahkan kepada Tuhan bukan berarti kita minta Tuhan hukum, tidak. Tapi Tuhan ubah dia. Tuhan ubah dia. Supaya dalam hadirnya Tuhan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu kita lakukan pendekatan dengan baik, mereka menjadi benar, mereka menjadi baik. Ya. Jadi ini saudaraku, jangan kita kecil hati, jangan kita kecewa karena kita tidak mampu menggiring orang, karena disitulah Tuhan yang akan berperan. Yang penting sekali lagi, yang penting
Kita sudah bangun niat mulia kita. Dan kita semangati terus. Kita yakin dalam campur tangan Tuhan, hari ini, besok, dan seterusnya, semua kita akan mengerti bahwa pelayanan Tuhan kita harus terima. Kita tidak boleh tolak. Karena itulah jalan bagi kita menuju sorga. Selamat, semangat. Selamat sekali lagi dan semangat menjalani sisa hidup yang ada di 2020 sebelum kita masuk di kehidupan yang baru 2021. Tetap dengan Tuhan Yesus, tetap dengan berkat-berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah pimpin kami di seminggu ini. Kami sungguh bersyukur kami menerima firman-Mu. Biarlah kesiapan hati kami untuk kembali menata hidup bersama dengan Engkau di minggu yang akan datang, yang akan berjalan tetap terjadi baik. Karena kami tahu Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja atas kami, sehingga kami tetap mengingat Engkau, mencari Engkau, mengandalkan Engkau, dan selalu menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepekan yang akan berjalan nanti, agar semuanya tetap kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.